Saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu negara. Mengulas yang minggu lalu. Jadi kalau yang materi minggu lalu itu berkaitan tentang apa sih pengertian ilmu negara. Saya bahas sedikit lagi berkaitan dengan minggu lalu, walaupun memang di Learning Management System-nya atau di LMS itu saya sudah memberikan materi terkait apa dokumen itu sudah ada di situ, saya sudah sebar. Kemudian terkait mengenai video pun ada dua video dari pembelajaran dari Pak Ari Wisang, itu dari kelas yang kelas AB saya masukkan, terus kemudian video dari saya sendiri itu yang menerangkan apa sih pengertian dari ilmu negara. Jadi biar saya campur jadi satu antara yang Pak Ari dan saya, biar intinya materinya semua masuk, baik dari saya maupun dari Pak Ari Wisang. Jadi biar menambah pengetahuan, jadi bukan hanya dari saya saja, karena pembelajaran juga dari buku, dari jurnal, dari saya, dan dari dosen-dosen yang lain ya. Jadi saya campur semuanya di situ. Nah, saya ulas sedikit. Jadi mengenai minggu kemarin itu mengenai ilmu negara. Apa sih ilmu negara itu? Nah, yang jelas ilmu negara merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai pengertian-pengertian pokok dan juga sendi-sendi pokok tentang negara. Nah, yang dipelajari di situ pengertian-pengertian dan juga sendi-sendi pokok. Jadi, apa yang dipelajari di ilmu negara itu? Nah, kalau kita melihat dari pengertian-pengertian, kita ambil contohnya pengertian demokrasi itu sama dari negara yang satu dengan negara yang lain itu sama. Tapi makna dari demokrasi setiap negara berbeda. Begitupun dalam mempelajari suatu ilmu negara. Ilmu negara contohnya di dalam ilmu negara mempelajari mengenai konstitusi misalnya di dalam konstitusi atau undang-undang, konstitusi di Indonesia tentunya akan berbeda ketika kita mempelajari konstitusi yang berada di Inggris. Nah, ataupun konstitusi yang berada di negara Amerika. Baik itu dalam bentuk sejarahnya maupun dalam hal isinya. Mungkin secara keseluruhan, mungkin kalau contohnya Undang-Undang Dasar, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945, mungkin menyangkutnya hal-hal yang pokok saja. Di Amerika pun sama. Tapi di luar daripada itu, ya kan sejarahnya berbeda-beda. Nah, begitupun dalam mempelajari ilmu negara tadi. Yang mempelajari ilmu negara sama, kita mempelajari sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, terus kemudian pemilihan presiden gitu, baik dalam hal pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, mungkin hampir sama gitu. Ada apa sama pengertiannya, tapi yang membedakan antara negara yang satu dengan negara yang lain pasti berbeda. Contoh juga apalagi dengan berkaitan dengan kemerdekaan. Berbicara kemerdekaan, Indonesia merdekanya dengan memproklamirkan kemerdekaan. Tapi kan untuk negara lain kan secara historis kemerdekaannya berbeda. Ada yang kita dengan memproklamirkan, ada yang memang dibebaskan untuk dia menjadi merdeka, ataupun kalau kita mengambil contoh Timur Leste, dia mengambil pilihan, memilih apakah masih masuk ke dalam wilayah negara Indonesia ataupun melepaskan diri. Nah, itu dalam mempelajari ilmu negara yang dipelajari itu bukan hanya mengenai negara satu saja, tetapi mempelajari juga oh ternyata di negara lain seperti apa. Jadi tadi mempelajari selain pengertian ya isi kandungan di dalam ilmu negara. Nah, itu berkaitan dengan ilmu negara. Kemudian gimana sih sejarahnya? Menyangkut sejarahnya yang sudah diulas dalam video saya, sejarah ilmu negara itu pertama kali ada di Jerman. Nah, di Jerman itu pada saat itu ilmu negara ini atau disebut juga ilmu hukum publik ini jauh tertinggal. Yang maju pada saat itu adalah ilmu hukum privatnya. Hukum privatnya maju, berkembang. Karena kenapa pada saat di wilayah negara Jerman, perdagangannya itu pesat. Otomatis hukum privatnya itu berkembang. Sedangkan hukum publiknya berkaitan dengan negara ini jauh tertinggal. Makanya untuk mengejar ketertinggalannya, di Jerman pada saat itu membentuk yang namanya suatu aliran yang disebut sebagai aliran hukum publik Jerman atau disebut juga aliran DPS atau DOC Public System School.
Nah, aliran apa itu DOC Public System School? Ya, aliran hukum publik yang mempelajari mengenai suatu negara, tentang ketatanegaraan, tentang pemerintahan, bagaimana cara menjalankan pemerintahan, itu dipelajari. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dengan tujuan agar mengejar ketertinggalan dengan hukum privatnya. Karena hukum privat di sana hukum perjanjian, terus kemudian ada yang namanya kerja, perjanjian kerja, kontrak kerja, dan lain sebagainya, sewa menyewa itu lebih unggul dibandingkan hukum publiknya. Kemudian di negara Jerman tadi diadopsi di perguruan tinggi. Perguruan tinggi pertama kali dunia yang mengadopsi mengenai membicarakan mengenai masalah kenegaraan yaitu di Universitas Leiden. Nah, di Universitas Leiden dengan mata kuliahnya diadopsi namanya mata kuliah Stadler atau disebut juga ilmu kenegaraan. Kemudian masuk ke Indonesia selepas 17 Agustus 1945, universitas yang pertama kali mempelajari mengenai ilmu negara yaitu Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada ini adalah universitas yang pertama kali mempelajari mengenai negara. Terus kemudian masuk ke Indonesia, pertama kali Universitas Gajah Mada, kemudian baru diadopsi oleh universitas-universitas yang lainnya, termasuk sampai saat ini Universitas Pakuan pun mengadopsi mengenai mata kuliah ilmu negara. Terus kenapa dipelajari? Apa kedudukannya mata kuliah ilmu negara ini? Kedudukan mata kuliah ilmu negara ini adalah mata kuliah ini yang sifatnya adalah apa ya? Sifatnya mata kuliahnya pokok, tapi mata kuliahnya tapi pokok tapi berbentuk tambahan. Karena kenapa? Dalam hal ini sebelum mempelajari mengenai hukum tata negara, sebelum mempelajari mengenai hukum lembaga negara, mata kuliah ilmu negara inilah adalah yang merupakan sebagai mata kuliah pokok tapi yang bersifat tambahan yang dipelajari terlebih dahulu. Jadi bagaimana mungkin bisa mempelajari mengenai hukum lembaga negara, bagaimana mungkin mempelajari berkaitan dengan hukum tata negara jika belum mempelajari ilmu negara. Jadi ini adalah merupakan suatu mata kuliah yang pokok, yang berupa tambahan. Jadi tambahannya ada beberapa mata kuliah lain yang memang selain ilmu negara yang memang harus diajarkan. Contohnya apa? Di dalamnya ada PHI, terus kemudian ada PIH. Nah, itu nanti adalah merupakan mata kuliah yang bersifatnya pembantu atau bersifat tambahan sebelum mempelajari mata kuliah yang lainnya. Nah, itu kedudukan dari mata kuliah ilmu negara. Jadi keterkaitan antara ilmu negara dengan lembaga negara ya ini adalah merupakan suatu dasar sebelum mempelajari mata kuliah hukum lembaga negara, hukum tata negara. Nah, berkaitan dengan penjelasan saya tadi itu dapat dilihat di video kalau kurang jelas ataupun di materi yang sebelumnya itu bisa dibaca lagi berkaitan dengan pengantar atau pengertian mengenai ilmu negara. Nah, seperti itu. Nah, untuk mata kuliah kali ini yang saya akan ajarkan ini berkaitan dengan pendapat ahli dalam meninjau sebuah negara. Nah, kalau kemarin di Pak Ari itu dijelaskan negara itu apa sih? Nah, itu juga sebagai tambahan. Pak Ari itu menjelaskan negara itu ya terdiri dari yang namanya berada di dalam suatu wilayah yang terdiri dari namanya wilayah, terus kemudian penduduk, adanya kedaulatan. Nah, itu adalah merupakan suatu wilayah. Jadi kalau yang disebutkan itu wilayah atau negara itu dalam bentuknya de facto atau sifatnya sementara. Sifatnya sementara itu negara itu ya terdiri dari yang namanya penduduk pastinya. Tidak mungkin sebuah negara tidak ada penduduk. Yang kedua, suatu negara itu harus adanya wilayah. Nah, wilayah yang berdaulat berarti wilayah yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan, Pak, kalau wilayahnya dimiliki negara yang lainnya gimana? Wah, itu nanti dipelajari lagi. Dalam historisnya, suatu penduduk menduduki wilayah yang lainnya tapi berpenghuni kemudian merampas. Nah, itu sebagai contoh terjadinya negara secara historis yang pernah terjadi di negara ini karena adanya perebutan. Contohnya perebutan itu apa? Kalau bisa melihat sekarang Israel. Israel merebut wilayah sebagian wilayah dari negara-negara yang lainnya. Nah, itu berdasarkan sejarah. Jadi ada yang namanya
perebutan atau perampasan wilayah. Tapi yang jelas kalau suatu negara ini ya harus ada penduduk, terus wilayah yang berdaulat, berarti tidak diduduki oleh wilayah manapun atau negara manapun. Yang ketiga di sini ada pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat apa ya? Berarti ada pemerintahan, ada kepala negara ataupun kepala pemerintahan di dalam. Berbicara berkaitan dengan pemerintahan yang berdaulat, balik lagi dalam mempelajari suatu negara, itu negara ada yang sifatnya bentuknya yaitu monarki, ada yang bentuknya bukan monarki ya. Dalam hal ini, kalau monarki ya didudukinya oleh suatu kerajaan, tapi kalau seperti Indonesia ini ya dia bukan suatu kerajaan, berarti negaranya kalau Indonesia negaranya bentuk negaranya kesatuan. Nah, bentuknya adalah republik, berarti dalam hal ini terdiri dari kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, seperti itu. Dan terakhir, kalau selain secara de facto, ada juga secara de jure, berarti sudah diakui atau diakui oleh negara-negara yang lainnya, ditandai dengan hubungan kerjasama atau hubungan diplomatik dengan negara yang lainnya. Itu berkaitan dengan negara. Nah, di sini dipelajari yang saat ini pendapat ahli dalam hal meninjau sebuah negara. Nah, pendapat ahli di sini ada beberapa pendapat ahli. Di sini ada Aristoteles, ada Plato dalam hal meninjau sebuah negara. Ini banyak. Nih, kita akan coba share. Ini materinya pun sama, sudah saya share di LMS, jadi bisa dilihat nanti. Ini yang pertama berkaitan siapa sih pendapat ahli yang pertama? Ini dalam hal memberikan pendapat tentang negara. Nah, ini dalam meninjau negara, maka dikemukakan beberapa pendapat ahli yang berbeda dalam suatu pendapat, yaitu yang satu dengan yang lain. Ini yang pertama pendapat ahli dari yang namanya Jelinek. Nah, Josh Jelinek di sini adalah merupakan atau dianggap sebagai bapak ilmu negara. Karena kenapa? Di sini adalah Jelinek ini dianggap sebagai bapak ilmu negara karena Jelinek ini adalah merupakan seorang ini yang mempelajari suatu negara yang secara komprehensif. Komprehensif ini berarti menggabungkan beberapa segi kemudian menjadi satu. Nah, di sini Jelinek dalam hal meninjau sebuah negara, dia dalam bukunya yaitu Allgemeine Stadtler atau ilmu negara umum, ini dia membagi ilmu negara ke dalam dua segi. Yang pertama yaitu segi sosiologis dan yang kedua segi yuridis. Nah, dalam segi sosiologis negara dipandang sebagai bangunan masyarakat dan dari segi yuridis negara dipandang sebagai bangunan hukum. Apa sih maksudnya negara dipandang sebagai bangunan masyarakat, negara dipandang sebagai bangunan hukum, ini maksudnya apa? Nah, kalau dari segi sosiologis, negara dianggap sebagai bangunan masyarakat karena negara ini adalah merupakan kumpulan dari penduduk. Nah, ini juga kalau memandang negara itu kumpulan dari penduduk, ada pendapat ahli yang lain. Ada yang menganggap bahwasanya negara ini merupakan kumpulan dari penduduk karena negara ini adalah merupakan gabungan dari keluarga. Ada yang menganggap negara ini gabungan dari keluarga. Apa maksudnya gabungan keluarga? Ya negara kan tadinya penduduknya adalah keluarga. Saudara-saudara sebelum secara modern seperti saat ini, ya negara ini adalah gabungan dari sebuah keluarga yang kemudian segala tindakan yang dilakukan oleh negara ini diperbolehkan. Ada yang menganggap seperti itu. Ataupun ada yang menganggap negara ini sebagai gabungan dari masyarakat dengan satu tujuan. Ada juga yang seperti itu. Tapi yang secara Jelinek ini merupakan dia dalam meninjau negara dalam modern, dia menganggap yang terpenting negara ini dipandang sebagai bangunan masyarakat yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat. Karena di dalam sebuah negara itu, balik lagi, ada yang sebagai warga negara, ada yang sebagai bukan warga negara. Karena di dalam negara itu orang-orangnya bukan hanya terdiri dari warga negara saja. Contoh di Indonesia. Di Indonesia itu orangnya terdirinya bukan hanya terdiri dari warga negara saja,
tapi bukan warga negara pun atau warga negara asing pun ada di dalamnya dengan tujuan bekerja atau dengan tujuan berwisata. Nah, apa ya, kesimpulan dari semua itu yang terpenting menurut Jelinek, negara ini hanya dipandang sebagai bangunan masyarakat, di dalamnya ada masyarakat. Kemudian dari segi yuridis, negara ini dipandang sebagai bangunan hukum. Nah, apa ini negara dipandang sebagai bangunan hukum? Selain dipandang sebagai kumpulan masyarakat, negara di sini adalah sebagai bangunan hukum itu berarti ada yang mengatur di dalam menjalankan pemerintahan. Jadi tidak serta-merta negara itu hadir tapi tidak ada yang mengaturnya. Nah, makanya kalau dilihat di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Jadi ubi societas nibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi ya tidak mungkin ketika bermasyarakat tidak ada yang namanya aturan di dalamnya. Pasti harus ada aturannya. Aturannya untuk apa? Aturannya untuk pastinya apa ya? Aturannya untuk membatasi yang namanya warga masyarakat ataupun pemerintah dalam hal melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jadi jangan sampai jadi ada masyarakat ataunya melanggar hukum, kalau tidak ada bangunan hukumnya ya berarti masyarakat bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Tapi kan karena ini dibatasi oleh segi yuridis, segi hukumnya, otomatis masyarakat tidak bisa melakukan hal semena-mena. Ataupun pemerintah. Pemerintah itu diberikan yang namanya suatu kewenangan. Kewenangan untuk apa? Kewenangan untuk atau kebijakan untuk membuat suatu peraturan, kewenangan dalam hal apa ya, memberikan sesuatu kepada masyarakat, tetapi hal ini dibatasi oleh yang namanya hukum tadi. Jangan sampai ketika seorang pejabat negara atau pejabat pemerintah, dia diberikan kewenangan, tetapi dia menyalahgunakan kewenangannya. Nah, ini juga nanti dipelajari di mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Penyalahgunaan wewenang itu gimana? Contoh seorang gubernur atau seorang pejabat daerah atau kepala daerah. Dia diberikan kewenangan untuk membuat suatu aturan kebijakan. Tapi aturan kebijakan tersebut apa ya, merugikan warga masyarakatnya. Bisa nggak itu digugat? Bisa. Karena kenapa dibatasi oleh yang namanya bangunan hukum tadi. Digugatnya dengan cara apa? Digugat adalah peraturan kebijakannya. Jadi yang digugat ini bukan orangnya, bukan kepala daerahnya, bukan gubernur atau wali kotanya, tetapi apa? Kebijakannya. Kebijakannya apa? Berarti kebijakannya biasanya melanggar atau merugikan warga masyarakatnya. Lewat apa? Peradilan tata usaha negara. Jadi peradilan itu nanti kan adik-adik di sini pelajari ada peradilan negeri, di dalamnya itu menyangkut masalah perdata, pidana. Kalau perdata itu masalah privat tadi. Privat itu berarti bisa perjanjian, terus kemudian berkaitan dengan kontrak, terus kemudian ya lain sebagainya, itu masih masuknya ke perdata. Atau perceraian itu masuk ke perdata. Terus kemudian pidananya itu di pengadilan negeri ya apabila melanggar suatu unsur-unsur kejahatan itu pidana. Kemudian peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara inilah yang menyangkut mengenai apa ya, putusan tata usaha negara yang dikeluarkan pejabat negara apabila merugikan warga masyarakat. Dan satu lagi ini pengadilan agama. Kalau peradilan agama ini, khusus agama Islam, ini hampir sama dengan, atau bukan hampir sama ya, sebenarnya ya sama, yang digunakan adalah menyangkut masalah KUH perdatanya. Cuma ini karena berkaitan dengan agama, di sana ada kompilasi hukum Islamnya, jadi ada sedikit perbedaan dengan pengadilan negeri. Nah, seperti itu. Nanti akan dipelajari di semester-semester berikutnya. Nah, ini menurut Jelinek. Dalam meninjau negara, yang jelas negara itu terdiri dari bangunan masyarakat dan juga bangunan hukum. Kemudian ada lagi ini pendapat dari yang lainnya. Bentar, ini kenapa di screen-nya susah?
Yang kedua dari Plato. Jadi Plato ini dari Yunani, ini lebih tua lagi dari Jelinek. Ini berjudul Politeia. Plato menulis tentang bagaimanakah cara negara yang sebaiknya atau bentuk negara yang bagaimanakah yang ideal. Nah, pada zaman Plato, ilmu negara merupakan cakupan dari seluruh kehidupan yang merupakan polis atau negara kota. Nah, dalam uraiannya ia menyamakan negara dengan manusia yang memiliki 3 kejiwaan, yaitu adanya kehendak, atau dalam hal ini dalam satu negara ini ada yang memerintah, kemudian akal pikiran ini dia menyamakan kehendak, kemudian menyamakan akal pikiran itu ksatria, prajurit, dan perasaan ini rakyat. Jadi dia menganggap ini manusia ini memiliki yang namanya kehendak yang diatur oleh akal pikiran, kemudian diterapkan oleh perasaan, ini yaitu ada yang memerintah berdasarkan kehendak, akal pikiran itu ada ksatria atau prajurit, dan ketiga perasaan ini adalah rakyat. Nah, ini unsur dari negara. Tapi dalam hal melihat meninjau negara, Plato di sini tidak dalam hal melihat negara tidak melihat secara langsung. Oh, negara ini adanya apa saja. Dia hanya menganggap gini. Makanya disebut juga sebagai teorinya Indendler van Plato, atau metode yang digunakan adalah deduktif spekulatif transendental. Dia hanya menganggap negara yang ideal itu harus ada yang namanya yang memerintah, terus ada yang mengamankan rakyat. Tapi dia tidak mempelajari negara ini secara langsung. Oh, di masyarakat itu, di suatu negara itu ada apa sih unsur-unsurnya? Tidak. Tapi dia hanya mendambakan suatu angan-angan tentang negara yang ideal itu harus adanya kehendak, akal pikiran, dan juga perasaan. Makanya dia dikatakan metode yang digunakan ada deduktif, spekulatif, transendental, hanya angan-angan saja. Jadi tidak yang namanya suatu penelitian itu kan harus harus ada yang namanya kajian empirisnya di lapangan seperti apa, tapi Plato ini enggak. Dia hanya angan-angan negara yang ideal itu isinya A, B, C, seperti itu aja. Tapi tidak bisa, belum tentu bisa dijalankan dengan baik. Makanya ini pendapat Plato ini ya dengan namanya metodenya deduktif spekulatif transendental tidak terlalu bukan terlalu dilihat ya, karena dia sifatnya hanya angan-angan saja, tidak ada yang namanya pembuktian secara jelas seperti itu. Terus kemudian ada lagi ini, kenapa tidak bisa di screen ini, tidak bisa ini ya, tidak bisa jalan. Jadi harus satu-satu, ya udah kita satu-satu aja kali ya. Nggak usah di-share. Biar digedein ini aja. Saya besarkan gini aja ya, kayaknya nggak bisa di screen. Tapi nggak kelihatan ya. Nah, ini kalau Aristoteles, dia melihat negara ini real. Nah, berbeda dengan yang namanya Plato, kalau Aristoteles ini memang dia melihat negara ini di Yunani. Dia dalam bukunya yaitu Politika, dia mengadakan suatu penyelidikan. Dia melihat di Yunani ini ada 158 konstitusi yang berlaku di polis. Polis itu apa? Nah, polis ini bukan asuransi ya. Jadi kalau lihat, polis asuransi, bukan. Polis ini yaitu negara-negara kecil yang ada pada saat itu di Yunani. Jadi negara-negara kecil tuh kalau sekarang itu dianggapnya kayak kota-kota kecil. Jadi ada kayak Bogor, Cibinong. Nah, itu dinamakan pada saat itu adalah polis, negara-negara kecil. Nah, Aristoteles di sini dia melihat bahwa di dalam suatu polis ini terdapat yang namanya konstitusi. Kalau bingung, ini konstitusi itu apa sih? Bapak itu bicara tentang konstitusi, saya nggak ngerti. Nah, saya jelasin. Nanti walaupun ada dijelaskan lagi di pertemuan selanjutnya, habis UTS, apa itu konstitusi? Konstitusi ini adalah merupakan, kalau secara sempitnya, konstitusi ini dianggap sebagai undang-undang dasar. Jadi sebagai suatu undang-undang yang ada di dalam suatu negara. Kalau di kita yang paling tertinggi. Yang paling tertingginya apa kalau di Indonesia? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu merupakan suatu konstitusi. Itu secara sempitnya. Tapi kalau secara luasnya,
konstitusi ini adalah suatu peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur jalannya pemerintahan dan juga mengatur warga masyarakat. Nah, apa sih peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis? Nah, peraturan yang tertulisnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu mengatur warga masyarakat, juga mengatur pastinya mengatur pemerintah agar pemerintah ini bisa melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Itu menyangkut konstitusi. Kalau yang tidak tertulisnya apa? Karena konstitusi ini ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tidak tertulisnya contohnya, apalagi di Indonesia, ini ada yang namanya masyarakat adat. Jadi masyarakat adat ini ya hukum adatnya diakui. Jadi hukum adatnya ini diakui. Contohnya hukum adatnya diakui gimana? Ini sayang lagi masa pandemi. Kalau tidak masa pandemi ini ada mata kuliah. Kalau sekarang nggak tahu ya, antropologi budaya masih ada atau nggak ada. Kalau nggak ada, gantinya apa? Masyarakat digital society atau apa. Nah, itu nanti biasanya, ini kalau kakak-kakak kelas kalian pada saat sebelum pandemi, ini berkunjung ke, kalau nggak berkunjung ke Kampung Naga, ke Baduy. Nah, ngapain ke sana? Di sana ngelihat. Aturannya ternyata di masyarakat, kita ambil contohnya Kampung Naga. Di Kampung Naga itu masyarakatnya yang digunakan aturannya atau konstitusinya yaitu hukum adat. Nah, hukum adat itu yang berlaku di sana. Contohnya hukum adat yang berlaku gimana? Itu ada dua biasanya. Kalau hukum adat yang berlaku di sana, tidak boleh listrik masuk. Nah, selain tidak boleh listrik masuk, kemudian bangunannya ya masih menggunakan nggak pakai kayak sekarang, pakai semen dan lainnya. Ya kan kalau kita lihat ke Undang-Undang Dasar 1945 itu kan hak daripada manusia, hak daripada warga masyarakat ya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, ya dia bisa membangun perumahan yang gede, terserah di dalam itu. Tapi balik lagi, yang digunakan adalah hukum adat di dalamnya. Kalau nggak setuju ya keluar dari wilayah situ. Kalau kita lihat di atas, kalau kita lihat undang-undang yang resminya ya nggak boleh kayak begitu. Tapi kan yang digunakan adalah hukum adat dan diakui yang mana? Yang diakui negara yaitu hukum adatnya. Hukum adatnya apakah tertulis? Ya itu nggak tertulis, dia nggak dituangkan di dalam suatu kenegaraan. Jadi kategorinya gini lah, yang nggak tertulis itu bukan berarti nggak ditulis di dalam suatu tulisan, bukan. Nggak tertulisnya itu tidak didaftarkan di dalam suatu negara. Karena gini, kalau melihat Undang-Undang Dasar 1945, lihat undang-undang pasti nanti kalau di paling terakhirnya ada gini, sudah ada di dalam lembaran negara nomor berapa atau tambahan lembaran negara nomor berapa. Nah itu bukti yang tertulisnya. Tapi kan yang hukum adat nggak ada yang kayak gitu. Seperti itu. Tapi diakui tidak diakui ataupun lihatnya di dekat Tasik juga itu sama, dekat candi di wilayah Garut Tasik itu juga sama. Jadi wilayah penduduk itu tidak boleh lebih dari 10 kepala keluarga. Kalau lebih dari 10 kepala keluarga gimana? Harus keluar dari wilayah tersebut. Itu kan melanggar yang namanya konstitusi. Tapi dia tidak akan wilayah tersebut tidak akan dianggap melanggar konstitusi. Karena kenapa? Di situ aturan hukum adat yang dikedepankan. Karena kenapa aturan hukum adat ini ada terlebih dahulu dibandingkan dengan hukum yang ada di negara Indonesia saat ini atau hukum publiknya. Nah, itu yang berkaitan dengan konstitusi. Nah, dulu Aristoteles melihat ternyata sudah ada konstitusi di Yunani. Suatu bukti bahwa ia telah meninggalkan cara kerja gurunya Plato yaitu menggunakan metode deduktif dan metode empiris. Jadi dia melihat buktinya suatu negara ini ada aturan-aturan yang mengaturnya. Seperti itu. Jadi bukan hanya bukan hanya angan-angan saja, tetapi ada aturan-aturan lain di dalamnya. Nah, ini ada lagi Hans Kelsen. Hans Kelsen juga sama. Ini dia sama seperti Jelinek. Jadi tidak terlalu jauh, tapi dia merupakan murid dari Jelinek. Jadi dia tidak sependapat dengan gurunya. Ini Han Kelsen mendirikan mazhab sendiri, yaitu mazhab murni atau mazhab Wina, atau disebut juga Reni Lehre. Ini Han Kelsen ini memandang negara dari satu segi saja. Kalau tadi itu kan
Jelinek ke dalam dua segi, yaitu bangunan masyarakat dan juga bangunan hukum. Tapi kalau ini Han Kelsen memandangnya hanya dari satu segi saja, yaitu dianggap sebagai tatanan hukum nasional. Negara itu satu segi saja, yaitu tatanan hukum nasional. Selanjutnya, sebagaimana teori lainnya, Han Kelsen ini membagi negara kepada 3 unsur bagian. Nah, walaupun dia hanya memandang dari segi satu saja, tapi dia membaginya ke dalam 3 bagian. 3 bagian itu apa saja? Yaitu teritorial, rakyat, kekuasaan. Nah, ini juga sudah sama. Jadi pembagian negaranya ini atau unsur negara ini secara de facto atau sementara, adanya teritorial, rakyat, kekuasaan, yaitu membagi ke dalam legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Legislatifnya ini apa? Legislatifnya ini adalah merupakan perwakilan daripada rakyat. Kalau di kita contohnya apa? DPR, MPR ini termasuk legislatif. Eksekutif itu siapa? Eksekutif yaitu yang memerintah. Yang memerintah dalam hal ini kalau di kita kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden. Terus kemudian yudikatif. Yudikatif ini siapa? Yudikatif adalah merupakan lembaga peradilan. Baik lembaga peradilan maupun lembaga keadilan. Nah, di sini ada 2, karena yudikatif ini kalau dulu hanya Mahkamah Agung saja dan juga peradilan yang berada di bawahnya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Agung terakhir. Tapi di sini sekarang Indonesia ada satu lagi yang yudikatifnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, ini nanti Mahkamah Konstitusi dijelaskan pada subbab bagian konstitusi. Yang jelas ini ada 3 bagian. Nah, menurut Han Kelsen, suatu hukum yang rendah dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian selanjutnya sampai kepada hukum yang menjadi dasar bagi semua hukum yang berlaku, yaitu norma dasar atau Grundnorm. Dengan demikian suatu peningkatan hukum disebut Staatsbouwwetrecht. Nah, ini kalau berkaitan dengan Staatsbouwwetrecht di sini, ini suatu hukum yang rendah dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi. Jadi Han Kelsen ini dalam melihat tatanan hukum nasional, dia melihat teori Staatsbouwwetrecht atau disebut juga sebagai ada juga norma dasar atau Grundnorm. Norma dasar atau Grundnorm ini apa? Ini entah sudah diajarkan atau belum nih adik-adik di sini. Di sini ada tingkatan norma. Norma yang paling dasar sampai norma yang paling tinggi. Sebenarnya kalau berkaitan dengan norma dasar ini disamaartikan sebagai norma yang paling tinggi. Karena kenapa? Dasarnya atau norma yang paling tertingginya yaitu kalau melihat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, sekarang diganti dengan yang tahun 2015, itu ada hierarkinya. Yang pertama, norma yang paling tertinggi atau peraturan yang paling tertinggi itu pertama Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah merupakan norma dasar atau merupakan suatu regulasi yang paling tertinggi yang tidak boleh dilanggar oleh norma yang berada di bawahnya. Jadi kalau hierarki yang paling tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua yang di bawahnya, jadi tingkatannya kalau di garisnya itu segitiga, kalau Grundnorm ini paling itu segitiga, yang paling atasnya itu Undang-Undang Dasar 1945, tingkat yang di bawahnya yaitu TAP MPR. Nah, TAP MPR baru di bawahnya yaitu undang-undang atau perpu, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu yang ketiga. Baru yang keempatnya ada peraturan pemerintah, baru kelimanya peraturan presiden, baru yang keempatnya yaitu ada yang namanya peraturan daerah. Habis peraturan daerah tingkat provinsi, baru peraturan daerah tingkat kabupaten maupun kota. Sampai yang tingkat paling bawah yaitu peraturan desa, perdes. Nah, hierarki itu tidak boleh. Jadi contohnya gini, peraturan desa tidak boleh melanggar peraturan peraturan bupati. Peraturan bupati tidak boleh melanggar peraturan gubernur. Peraturan gubernur tidak boleh melanggar peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Nah,
itu yang harus ada hierarkinya. Jadi nanti kalau mempelajarinya, Pak kalau melanggar gimana? Contoh kalau peraturan peraturan daerah kabupaten ataupun kota melanggar yang namanya peraturan daerah provinsi, bisa dilakukan gugatan. Pengajuan gugatannya kemana? Ke Mahkamah Agung. Tapi kalau ada undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang paling tinggi, itu baru bisa diadakan atau gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu ada yang namanya hierarkinya. Nanti lebih diterangkan lebih lanjut lagi. Nah, ini ada lagi pendapat dari Herman Heller. Herman Heller ini meninjau negara di sini, negara terdiri dari yang namanya, dikatakan negara ini teritorial gezak organisasi, atau yang disebut atau suatu organisasi kewibawaan yang diakui. Teritorial gezak organisasi ini terdiri dari yang pertama, ada teritorial, yang kedua gezak, yang ketiga organisasi. Apa ini teritorial? Nah, menurut Herman Heller, suatu negara ini pasti harus ada yang namanya teritorial, harus ada yang namanya wilayah yang didiami oleh penduduk tersebut. Nah, ini harus ada wilayah atau wilayah yang diduduki oleh penduduk tertentu yang tidak dihuni oleh masyarakat yang lainnya. Ini teritorial, harus ada wilayah suatu negara ini. Selain adanya wilayah, ada yang namanya gezak. Gezak ini apa? Kewibawaan. Nah, gezak ini artinya kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh orang lain tanpa adanya unsur paksaan. Jadi pertama, menurut Herman Heller, suatu negara itu harus ada wilayah teritorial. Yang kedua harus adanya gezak. Gezak ini kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh orang lain tanpa adanya unsur paksaan. Harus ada gezaknya. Nah, gezak ini menurut Max Weber memberikan sandaran mengenai gezak ini terdiri dari karismatik gezak, tradisional gezak, dan rasional gezak. Apa sih maksudnya? Ada karismatik, ada tradisional, kemudian ada rasional. Nah, ini gini. Selain tadi wilayah atau teritorial, ada wilayah, di sini suatu negara ini harus ada gezak. Ini kalau gezak ini apa? Ini menyangkut yang masalah yang memimpin suatu negara. Jadi intinya gezak ini ya pemerintahan, karena ada yang memimpin di dalam suatu pemerintahan. Tapi dia cenderung lebih melihat kepada siapa sih unsur yang memimpin di dalam suatu pemerintahan tersebut. Nah, selain teritorial ini ada gezak. Gezak kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh orang lain tanpa adanya unsur paksaan. Ini yang pertama, karismatik. Apa itu karismatik gezak? Karismatik gezak ini kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh orang lain tanpa adanya unsur paksaan karena adanya karismatik seseorang tersebut. Diakui karena unsur karismatik seseorang. Apa ini contohnya unsur karismatik seseorang? Contohnya gini. Di Indonesia, yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, orang biasanya melihatnya ini karena karismanya. Karismanya itu karena kenapa? Entah karena kepintarannya, entah karena memang ilmu agamanya, kepintarannya, ilmu agamanya, ataukah karena unsur-unsur karisma yang lain yang ada di dalam diri seseorang tersebut sehingga dipilih oleh orang lain. Kita ambil contohnya kalau melihat wakil presiden Ma'ruf Amin, orang itu akan memilih karena karismanya. Oh iya, karena dia ini dari unsur agama, kita pilih karismatiknya. Nah, ini seseorang bisa menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya karena melihat karismatiknya. Ataupun kita melihat dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dulu dipilih ya karena kepintarannya ketika dia melakukan orasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu sampai terdiam terpana melihat orasi yang disampaikan. Ya itu karena kenapa ya? Karena karismatiknya tadi. Walaupun kalau sekarang lihat, Pak, sekarang tidak cukup dengan karisma, Pak, tapi sekarang dengan uang dan lain sebagainya. Iya, benar, dengan uang. Itu nanti ada lagi dipelajari dalam hal menjadi suatu pemimpin atau penguasa karena dari bidang ekonomi, bidang keilmuan dan lainnya. Tapi ini yang kalau dalam hal gezak di sini, Max Weber ini hanya memandang sebagai dari jenis karismatiknya saja. Ya tidak menutup kemungkinan karena dia punya uang, ya punya karisma di dalamnya.
Nah, ini yang pertama karena karismatik. Yang kedua yaitu karena tradisional gezak. Apa ini tradisional gezak? Nah, tradisional gezak ini kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh orang lain tanpa adanya unsur paksaan karena adanya unsur tradisi di dalamnya. Apa ini unsur tradisi di dalamnya? Contoh, kita ambil contoh ini. Kalau berkaitan dengan tradisional gezak, ini menyangkut kenegaraan yang monarki. Nah, sifatnya monarki. Sifatnya monarki ini seperti apa? Karena ada unsur tradisi di sana. Jadi siapa yang menjadi apa ya? Yang menjadi raja ketika raja sudah meninggal ataupun turun, yang menggantikan adalah pangerannya. Nah, hal tersebut ini ya karena unsur apa ya? Karena unsur tradisional tadi. Jadi yang memerintah dalam suatu wilayah itu ya karena unsur tradisi. Ternyata ada hierarkinya. Ternyata raja turun kepada pangerannya dan seterusnya. Nah, ini karena apa unsur tradisional? Dia tidak melihat apakah pangerannya itu ilmunya cukup, ataukah pangeran tersebut adalah memiliki karisma, ya tidak melihat seperti itu karena yang dilihat ada tradisi. Oh, dari tahta yang ini akan turun ke anaknya. Kalau anaknya kalau anaknya bukan laki-laki ya bisa saja masuk ke yang perempuan ataupun diturunkan ke saudaranya yang laki-laki. Tergantung aturan yang berada di kerajaan tersebut. Tapi yang jelas ini karena yang namanya tradisional. Jadi dia memang diwarisi oleh tahtanya karena unsur tradisional. Ya mungkin kita lihatnya kalau di Brunei, kemudian lihatnya lagi di Malaysia, terus kemudian lihat lagi di Inggris. Nah, negara kesemakmuran ya ini kan karena tradisi. Oh, ternyata rajanya nanti digantikan oleh anaknya. Seperti itu. Jadi karena unsur tradisional. Kalau di Indonesia pun sama. Jadi kalau ada Indonesia ini unik. Jadi negaranya bentuknya kesatuan. Di sini berkaitan dengan negaranya demokrasi, republik, tapi di dalamnya ada monarkinya. Nah, ini yang unik gitu di dalamnya. Tapi yang jelas ya karena unsur tradisi tadi, ini berkaitan dengan kerajaan. Ada lagi yang ketiga, ini berkaitan dengan rasional gezak. Apa sih rasional gezak? Kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh orang lain tanpa adanya unsur paksaan karena adanya rasional, unsur rasio di dalamnya. Unsur rasio ini apa maksudnya? Unsur rasio di sini ini berarti tidak dipaksakan. Jadi tanpa kita sadari kita menghormati orang tersebut. Nah, contohnya gini. Di sini berkaitan antara hubungan hubungan anak dengan orang tuanya. Nah, hubungan anak sama orang tuanya ya anaknya otomatis menghormati orang tuanya. Ataupun adanya hubungan guru dengan muridnya yaitu berdasarkan rasio gezak. Ya jadi ya dia menganggap wah ya udah siapa yang menjadi kepala di wilayah tersebut, oh ya udah ini guru saya saja. Oh ini masih kerabat saya. Jadi menghormatinya karena rasional gezak tadi. Nah, itu berkaitan dengan gezak. Kemudian ini terakhir berkaitan dengan organisasi. Jadi selain memang adanya unsur wilayah, terus kemudian unsur gezak atau berkaitan dengan pemerintahan, ada lagi ini unsur organisasi. Organisasi ini apakah pengertian organisasi? Organisasi ini suatu bentuk kerjasama berdasarkan pembagian tugas yang tetap. Berdasarkan pembagian tugas terdiri dari dua macam. Pembagian tugas secara horizontal dan pembagian tugas secara vertikal. Nah, pembagian tugasnya seperti apa ya? Pembagian tugasnya ada yang sifatnya dia ke atas, ada yang sifatnya adalah ke samping. Nah, kalau yang sifatnya ke atas ini contohnya dalam suatu organisasi presiden, terus kemudian ada di bawahnya presiden itu biasanya pembantu presiden, ada menteri, menteri kemudian ada dirjen, dirjen terus kemudian sampai tingkat yang ke bawah-bawahnya dari dirjen mungkin ada kepala bidang sampai ke bawah, kabid dan lain sebagainya, kasih sampai ke bawah. Itu secara
hierarkinya, ataupun di dalam pemerintahannya gampangnya gini. Presiden, menteri dalam negeri di bawahnya gubernur kepala, habis gubernur terus kemudian ada wali kota ataupun bupati, atau wali kota di bawahnya lagi camat di bawahnya lagi kelurahan. Nah, itu merupakan suatu organisasi yang sifatnya dari atas turun ke bawah. Kalau sifatnya ke samping, di sini dalam satu organisasi kedudukannya sama. Contohnya apa? Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Luar Negeri, ataupun kedudukan yang paling gampang dilihat, pembagian antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu kedudukannya adalah sama. Kalau dulu pada masa zaman Orde Baru, itu kedudukannya tidak sama. Dulu eksekutif yang paling tertinggi, di mana dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah merupakan satu-satunya lembaga tertinggi negara. Jadi presiden itu tunduknya ke MPR. Tapi kalau sekarang tidak. Kalau sekarang sifatnya sejajar antara eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Nah, itu yang berkaitan dengan suatu penjabaran yang dikemukakan oleh Hermann Heller. Jadi tadi suatu wilayah terdiri dari yang namanya teritorial, gezak, dan juga organisasi. Nah, itu berkaitan dengan negara. Nah, jadi negara itu bermacam-macam. Tadi ada yang dikemukakan oleh Jelinek, terus kemudian Hankels Plato, kemudian Hans Kelsen, sampai tadi dari Hermann Heller berkaitan dengan Gezak. Nah, itu menyangkut mengenai pendapat ahli tentang meninjau sebuah negara. Ada yang ditanyakan di sini? Pak, izin nanya, Pak. Silakan, Mas Ignatius. Di sini kan ada dari Hermann Heller itu kan Pak, ada tadi itu kan ada teritorial, gezak, sama organisasi ya Pak ya. Iya. Nah, untuk di gezaknya itu Pak, kan terdiri ada 3, karismatik, Teritorial, tradisional, tradisional, sama rasional kan Pak. Rasio Pak ya. Nah, di negara itu apakah dari gezaknya itu satu persatu atau tiga-tiganya itu ada nggak di dalam satu negara itu, Pak? Oke, ini langsung saya jawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, tadi itu kan menurut pendapat Max Weber, gezak itu terdiri dari karismatik, terus kemudian terdiri dari tradisional, dan ketiga terdiri dari rasional gezak. Yang menjadi pertanyaan, apakah di suatu negara itu unsurnya satu persatu, seperti itu kan? Nah, kalau kita melihat di Indonesia, nah ini kan suatu teori ya, suatu teori. Kalau di Indonesia kita melihatnya biasanya orang yang terpilih bukan hanya di Indonesia saja ya, di negara lain pun ini yang terpilih ini orang memilih karena suatu unsur karismatiknya di dalamnya. Kalau ada pun juga melihat unsur rasionalnya juga ada. Contoh kita ngambil contohnya wakil presiden lah. Itu yang jelas orang memilihnya karena dari unsur agama. Unsur agama itu masuknya kategorinya apa? Karismatik gitu. Dia ngelihat karismatik unsur agama di dalamnya, terus kemudian otomatis orang-orang yang diajarkan oleh wakil presiden pada saat itu ya ini dia ngelihat dari rasionalnya juga. Oh, ini guru saya, kita pilih. Oh, ini satu agama saya, kita pilih. Jadi ada 2 unsur di situ di dalamnya. Ada unsur karismatik, ada unsur rasionalnya. Tapi bukan unsur tradisionalnya. Karena kenapa? Kalau tradisional ini biasanya menyangkut negara yang sifatnya monarki. Kalau monarkinya adanya di mana? Contohnya kalau di Indonesia masuknya ke kesultanan. Bisa di Yogyakarta, bisa di Solo ataupun wilayah di luar Pulau Jawa. Itu dia unsurnya bisa unsur pastinya tradisional iya, dia ngelihat karismatik iya, ya bisa jadi unsur rasionalnya juga bisa ada di dalamnya. Tapi kalau untuk menyangkut masalah di Indonesia, negara Indonesia, kalau berkaitan dengan unsur unsur tradisionalnya itu kalau menyangkut kepala negara itu tidak biasanya bukan sampai saat ini belum ada. Karena kenapa kalau unsur yang namanya rasional tradisional itu kan biasanya
yang berada di bawahnya. Ataupun dalam artian ya bisa keturunannya karena tradisi, otomatis umpama gini, dari Presiden Jokowi nanti turunnya ke anaknya, yang jadi presiden itu langsung anaknya, entah si Kaisangnya ataupun entah si Gibrannya, langsung seperti itu ke bawahnya, kan ini tidak mungkin. Jadi kalau penerapannya biasanya hanya ada unsur yang nomor satu, unsur yang namanya karisma, dan juga unsur yang namanya rasional. Tapi kalau menyangkut masalah yang ada di negara kita ini, ada monarkinya, ya itu bisa saja terjadi kalau di monarki. Kalau monarki ya di Yogyakarta, Kesultanan Hamengkubuwono, ya bisa aja di situ penggabungan ketiga unsur tadi. Tapi kalau unsur di negara Indonesia ini hanya berkaitan dengan 3 tadi. Jadi ya berkaitan dari 3 tadi cuman hanya 2. Tapi balik lagi, kalau di dalam Pak, gimana di luar negeri Pak? Di luar negeri ini gini beda. Kalau umpama di Inggris kita ambil contoh. Kita ambil contoh ini yang membedakan gini. Mungkin di sana unsur tradisionalnya udah pasti ada. Terus kemudian untuk rasionalnya mungkin kalau yang kan nggak ada yang namanya pemilih juga gitu. Nah jadi harus dibedakan juga. Kalau tradisional ini memang tidak bisa dicampur adukan di dalam hal pemilihan karena memang tidak ada pemilihan di dalamnya. Dan bisa dibedakan juga di dalam suatu monarki atau kerajaan itu berbeda dengan di luar monarki, baik pemerintahan republik ini, contohnya Indonesia berbeda. Karena kenapa? Kalau monarki itu dia tidak menjalankan suatu pemerintahan, makanya dia tidak dipilih oleh seorang rakyat. Dia sifatnya tradisional. Tapi kalau umpama yang di Indonesia ataupun negara yang lainnya sifatnya bukan monarki, sifatnya republik, menjalankan pemerintahannya, di sana terdiri dari yang namanya presiden itu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan. Dia selain kepala negara sebagai lambang negara, dia juga menjalankan pemerintahan yang berada di negara itunya sendiri, negara Indonesia contohnya. Tapi kalau umpama Inggris, kita ambil contoh saja. Inggris itu dia tidak menjalankan pemerintahan, rajanya atau ratunya tidak menjalankan pemerintahan, karena ratu itu hanya sebagai kepala negara saja. Kepala negara itu adalah merupakan simbol dari suatu negara yang harus dihormati pastinya. Tapi dia tidak menjalankan pemerintahan. Yang menjalankan pemerintahan siapa? Yang menjalankan yaitu Perdana Menterinya. Otomatis berkaitan dengan unsur yang lainnya, kalau di dalam pemerintahan tradisionalnya ini ya tidak ada gitu loh, karena tidak turun menurun. Karena yang namanya suatu demokrasi ya yang baik ya nggak dari bapaknya langsung turun ke anaknya, enggak, pasti harus adanya proses ya mungkin beberapa tahun ke depan ternyata memang dia berkompeten, dia masuk ke dalam ranah politik, masuk ke dalam kendaraan politik sehingga bisa dicalonkan dan dipilih oleh rakyat. Tapi kan tidak berdasarkan kerajaan. Kalau kerajaan tidak dipilih oleh rakyat, raja itu otomatis tahtanya yang menduduki adalah anaknya. Jadi kalau untuk tradisi ini hanya untuk monarki saja. Dan balik lagi tadi sudah saya jelaskan, monarki ini tidak menjalankan pemerintahan. Kenapa? Karena kalau ketika menjalankan pemerintahan, otomatis tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, raja tersebut, karena raja ini kan merupakan lambang negara, harus dihormati, raja tersebut bisa turun wibawanya dan bisa digantikan. Otomatis nggak mau yang namanya raja digantikan. Otomatis dia menunjuk yang namanya Perdana Menteri. Makanya Perdana Menteri ini bisa turun kapan saja. Ketika parlemen yang di dalamnya tidak setuju atas tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri dengan cara mosi tidak percaya sehingga Perdana Menteri bisa diturunkan. Ya nggak masalah, Perdana Menteri bisa ganti. Tapi yang jelas kepala negaranya, yaitu raja atau ratunya, tidak bisa ganti. Karena kenapa? Raja atau ratu ya dalam hal ini adalah dihormati. Makanya ketika di dalam suatu kerajaan ya tidak memimpin suatu pemerintahan, dia hanya kepala negara, menjalankan sebagai lambang negara saja. Mungkin kalau Pangeran Charles, terus kemudian Ratu Elizabeth ya hanya kunjungan ke negara, hubungan mungkin dalam hal sosial dan lain sebagainya, tapi tidak masuk ke dalam ranah pemerintahan. Makanya menjadi kontroversi ketika orang kerajaan pernah setahun atau 2 tahun yang lalu
dari negara, saya lupa negara kerajaan yang jelas, dia mau masuk ke dalam pemerintahan. Tidak ada larangan, di dalam suatu konstitusinya tidak ada larangan, karena siapa saja boleh masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi akan menjadi sebuah permasalahan ketika ada seorang kerajaan masuk ke dalam pemerintahan dan di pemerintahan dia tidak bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik. Otomatis bisa apa? Bisa dicaci oleh masyarakatnya, penduduknya, bahkan bisa diturunkan. Ketika diturunkan, nama baik suatu kerajaan ini pastinya akan turun. Karena kenapa yang diagungkan dalam kerajaan ya ini harus dihormati oleh warga masyarakatnya. Karena kepala negara ini adalah merupakan lambang suatu negara. Nah, tadi seperti itu, Mas. Jadi berkaitan dengan pertanyaannya, kalau unsur tradisional ini biasanya, bukan biasanya ya, tidak pernah ada di dalam melihat suatu unsur gezak tadi. Jadi kebanyakan itu hanya karisma dan juga rasional gezak tadi. Seperti itu. Oke, ada lagi? Siapa? Ada lagi tidak? Jadi bisa dibedakan ya. Jadi kalau di kita ini sistemnya presidensial, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan itu dipegang oleh presiden. Jadi presiden itu selain lambang negara juga kepala pemerintahan. Jadi selain lambang negara di suatu negara, dia juga menjalankan pemerintahan. Tapi kalau di negaranya monarki, kepala negaranya itu dipegang oleh ratu atau raja, tapi yang menjalankan pemerintahannya yaitu perdana menteri. Sehingga apabila perekonomiannya sampai hancur dan lain sebagainya, yang disalahkan bukan kepala negaranya, tapi yang disalahkan yaitu perdana menterinya. Kepala negaranya atau raja atau ratunya tetap tenang-tenang saja, karena dia tidak mengurusi masalah pemerintahan. Tapi berbeda ketika kita belajar ilmu negara, nanti diajari dari awal, dulu itu seorang raja ataupun ratu, itu dia menjalankan dua sekaligus kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Mungkin kalau melihat unsur gezak tadi, kalau melihat diambil di masa lalu ya bisa. Karena kenapa? Seorang raja di sini sekaligus mengatur pemerintahan. Tapi kalau untuk sekarang ini tidak ada, sudah dipisah. Karena tidak mau yang namanya kerajaan ikut campur di dalam urusan pemerintahan. Kalau dulu iya, tapi dalam sejarahnya raja itu di Inggris. Di Inggris itu raja itu karena tidak dianggap monarkinya absolut, kemudian kerajaan tersebut mau diturunkan rajanya karena tidak mau, karena menggunakan suatu perjanjian, maka timbullah yang namanya monarkinya konstitusi. Monarkinya berdasarkan aturan perundang-undangan sampai akhirnya dipisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Awalnya juga sepertinya sama gitu. Semua kerajaan itu monarkinya absolut semuanya. Jadi bahkan sampai ada umpama gini, kalau lihat zaman perbudakan dulu berkaitan dengan monarki, bahkan umpama seorang raja itu meninggal, dia meminta budaknya itu ikut dikubur sekalian. Nah, itu sampai saking absolutnya seperti itu. Jadi dia menganggap kalau saya mati, saya nggak mau sendirian, saya mau ditemani. Yang nemanin siapa? Budak saya. Kubur hidup-hidup gitu. Ya seperti itu. Tapi akhirnya di zaman perbudakan hilang, kemudian berganti ya hanya absolut saja. Absolut itu bertindak sewenang-wenang. Contoh, dia merampas yang namanya harus mengambil upeti kepada warga masyarakat. Itu dilakukan dengan cara paksa. Paksa mengambil upeti yang ada di masyarakat. Tapi lambat laun masyarakat mulai berpikir tidak boleh ya seperti ini. Sehingga masyarakat pada saat itu mau singkat cerita, masyarakat mau menurunkan raja. Nah, mau menurunkan raja, rajanya tidak mau, sehingga membuat suatu perjanjian, akhirnya monarkinya berubah menjadi monarkinya absolut, menjadi monarki konstitusional, diatur oleh undang-undang. Nah, diatur oleh undang-undang sampai sekarang ada pemisahan antara kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Ada tidak? Atau pada senyum-senyum ini? Senyum-senyum tuh ngerti atau enggak gitu. Ayo Mas Agung, kenapa senyumnya? Ini ada Agung, ada banyak ini. Ada Puspika, Dava. Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Udah cukup gitu. Kalau cukup saya akhiri nih. Ada lagi nggak?
Afriandi, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Iya, apa yang ditanyakan? Ada nggak? Oh, nggak ada. Tidak, Pak. Oh, nggak ada. Ini kalau nggak ada, saya akhiri nih. Ada nggak? Sudah cukup. Sudah kayaknya ya. Ini kok nggak ada yang jawab? Udah atau belum? Sudah, Pak. Oh, sudah Pak, gitu. Dijawab gitu. Sudah, Oke. Pak. Ya, udah. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ini sudah masuk waktu zuhur ya, waktu sholat. Mungkin kesimpulannya tadi berkaitan dengan suatu pendapat ahli tentang negara. Pendapat ahli tentang negara ini kan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Tadi ada yang hanya dari 2 unsur saja, dari segi yuridis, terus kemudian dari segi bangunan bangunan masyarakat dan juga bangunan hukum. Tadi hanya segi yuridis saja sebagai hukum nasional, sampai suatu wilayah negara terdiri dari yang namanya wilayah teritorial, gezak, dan juga organisasi. Tapi yang jelas berdasarkan berkaitan dengan pendapat ahli tentang negara, suatu negara ini harus memiliki unsur yang namanya suatu wilayah, terus penduduk, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Selain memang nanti diakhiri dengan adanya hubungan diplomatik dengan negara yang lain. Ketika adanya suatu hubungan diplomatik, otomatis negara tersebut pastinya diakui oleh negara yang lainnya. Nah, itu yang mungkin bisa saya ambil kesimpulan dari mata kuliah ilmu negara kali ini berkaitan dengan pendapat ahli dalam meninjau negara. Mungkin nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya mengenai materi-materi yang yang ada di pertemuan berikutnya. Dari saya mungkin sekian. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sehat selalu untuk kawan-kawan di sini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa absensi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung live. Oke. Popino